Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Apa kabar anak-anakku sekalian? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Di tengah masa pandemi ini, Ibu harap kalian tetap semangat belajar walaupun pembelajarannya hanya dari rumah. Hari ini kita akan membahas materi argentometri. Materi ini terutama khusus untuk siswa-siswi sekolah menengah kejuruan jurusan kimia analis. Oke, kita mulai saja ya. Jadi argentometri atau disebut juga titrasi pengendapan. Adapun tujuan pembelajaran, diharapkan setelah kalian mempelajari materi argentometri ini, kalian mampu pertama menjelaskan prinsip analisis titrasi pengendapan, membedakan metode titrasi pengendapan cara Mohr, Fayard, dan juga Volhard, membuat dan menstandarisasi larutan, melakukan percobaan penetapan kadar, melakukan perhitungan data hasil analisa, dan juga melaporkan hasil analisis. Pernahkah kalian meminum minuman-minuman ini? Ibu rasa kalian pasti pernah meminum salah satu atau bahkan mungkin sudah pernah merasakan semua jenis minuman ini. Coba kalian perhatikan informasi nilai gizi yang terdapat pada label minuman tersebut. Misalnya dalam minuman ini, di sini disebutkan karbohidrat 5%, natrium 5%, atau dalam minuman ini juga ada disebutkan informasi-informasi nilai gizi juga dalam satuan persen. Nah, bagaimana cara kita mengetahui atau menentukan kadar zat-zat tersebut yang terdapat dalam suatu bahan makanan atau minuman? Nah, kita bisa menetapkan kadar suatu zat dengan menggunakan metode titrimetri. Titrimetri atau dikenal juga dengan istilah titrasi adalah metode analisis kimia kuantitatif yang umum digunakan untuk menentukan konsentrasi dari suatu analit yang telah kita ketahui. Nah, karena pengukuran volume di sini memegang peranan kunci dalam titrasi, maka metode ini disebut juga dengan metode analisis volumetri. Titrimetri atau volumetri ini dibagi menjadi 4 metode. 1. Titrasi asam basa atau dikenal dengan istilah asidi alkalimetri, titrasi pengendapan atau argentometri, titrasi pembentukan senyawa kompleks atau kompleksometri, dan titrasi redoks atau oksidi reduktometri. Hari ini yang kita bahas hanyalah titrasi pengendapan atau argentometri. Oke, apa itu argentometri? Nah, argentometri adalah salah satu metode analisa kuantitatif volumetrik untuk menetapkan kadar suatu zat yang didasarkan pada reaksi pembentukan endapan atau presipitasi dengan menggunakan larutan AgNO3 sebagai larutan standarnya. Jadi di sini kata kuncinya adalah reaksi pembentukan endapan dan juga larutan AgNO3 sebagai larutan standarnya. Adapun dasar reaksinya, di sini X-min mewakili analit Cl-min, Br-min, Cn-min, CnS-min atau I-min yang terdapat dalam sampel kita. X-min ini selanjutnya akan bereaksi dengan Ag+ dari AgNO3 yang merupakan larutan standar membentuk endapan AgX. Ada 3 macam dalam titrasi argentometri, yaitu ada cara Mohr, Volhard, dan juga Fayard. Kita akan membahasnya satu persatu. Pertama, cara Mohr. Cara Mohr didasarkan pada pembentukan endapan berwarna oleh indikator K2CrO4 atau kalium kromat, di mana kemunculan awal endapan Ag2CrO4 yang berwarna kemerahan atau merah bata
atau kuning telur itu dijadikan sebagai titik akhir titrasi, yaitu titik saat titrasi harus kita hentikan. Ada dua metode dalam titrasi MOR ini. Yang pertama titrasi langsung dan titrasi balik. Titrasi langsung ini digunakan untuk menentukan kadar Cl-, Br-, serta Cn- dalam larutan sedikit basah. Sedangkan titrasi balik ini dilakukan untuk menentukan kadar Ag+. Caranya yaitu sampel terlebih dahulu kita tambahkan larutan klorida, biasanya NaCl berlebih, kemudian baru kita titrasi menggunakan AgNO3 standar. Ingat, apabila kita katakan AgNO3 standar, ada kata standarnya, berarti larutan tersebut sudah kita ketahui konsentrasinya secara pasti. Cara MOR ini tidak dapat dilakukan untuk menentukan kadar imin dan CNS-, karena ion-ion tersebut akan terabsorpsi kuat sekali oleh endapan, sehingga nantinya akan sukar bereaksi dengan Ag+. Hal ini akan mengakibatkan titik ekivalen itu akan sulit tercapai, sehingga titrasi menjadi salah seperti itu. Argentometri cara MOR harus dilakukan dalam suasana netral atau sedikit basah dengan pH antara 7 sampai 10. Adapun reaksi yang terjadi adalah X- di sini bereaksi dengan Ag+ dari larutan standar membentuk endapan AgX. Saat X- ini tepat habis bereaksi dengan Ag+, ini membentuk AgX, itu dikatakan titik ekivalen. Selanjutnya, kelebihan sedikit dari titran Ag+ inilah yang bereaksi dengan indikator kromat membentuk perakromat. Perakromat ini dia berwarna endapan yang berwarna merah. Nah, saat inilah yang kita sebut dengan titik akhir titrasi atau titik saat titrasi itu harus kita hentikan. Nah, apa yang terjadi apabila suasananya asam? Nah, ternyata kalau suasananya asam, endapan Ag2CrO4 ini ternyata kelarutannya menjadi besar. Hal ini mengakibatkan titik akhir itu akan jauh dari titik ekivalen. Dan apabila reaksinya pada suasana basah, ion OH- ini akan bereaksi dengan Ag+. Jadi OH- ini akan bereaksi dengan larutan standar kita Ag+ membentuk AgOH. Nah, hal ini mengakibatkan akan banyak sekali Ag yang kita perlukan untuk bereaksi dengan sampel kita, sehingga mengakibatkan titrasi menjadi salah. Berikutnya adalah cara Volhard. Metode ini didasarkan pada pembentukan larutan berwarna atau ion kompleks. Indikator yang digunakan adalah indikator besi 3 dari periamonium sulfat, dan larutan standar yang digunakan adalah kalium tiosianat dan amonium tiosianat. Argentometri cara Volhard ini dilakukan harus pada suasana asam. Ada dua metode, yaitu titrasi langsung dan titrasi tidak langsung. Titrasi langsung di sini untuk menetapkan kadar Ag+. Jadi Ag+ di sini akan bereaksi dengan larutan standar kalium tiosianat hingga membentuk perak tiosianat atau AgCNS. Selanjutnya Ag+ ini akhirnya akan tepat bereaksi dengan CNS- membentuk AgCNS. Lalu kelebihan sedikit dari titran CNS- ini yang kemudian akan bereaksi dengan larutan indikator kita, yaitu indikator besi 3 membentuk ion kompleks FeCNS2+ yang berwarna merah. Inilah saat terjadinya titik akhir titrasi atau saat titrasi harus kita hentikan. Untuk titrasi yang tidak langsung, kita bisa menetapkan kadar Cl-, Br- ataupun I-. Jadi di sini reaksinya X- mula-mula kita reaksikan terlebih dahulu dengan AgNO3 standar yang berlebih membentuk AgX, dan
AgNO3 sisa. AgNO3 sisa ini yang selanjutnya akan bereaksi dengan larutan standar kita, yaitu kalium tiosianat atau amonium tiosianat hingga membentuk perak tiosianat. Kelebihan sedikit dari titran tiosianat ini selanjutnya akan bereaksi dengan indikator besi 3 sehingga membentuk ion kompleks NeCNS2+ yang berwarna merah. Cara yang ketiga adalah cara fayans. Metode ini didasarkan pada terbentuknya indikator adsorpsi atau didasarkan pada teradsorpsinya indikator ke dalam endapan. Indikator adsorpsi adalah zat warna yang diserap pada permukaan endapan atau teradsorpsi dan menyebabkan timbulnya warna. Indikator adsorpsi berupa asam lemak atau basa lemak organik yang dapat membentuk endapan dengan ion perak. Ada bermacam-macam indikator adsorpsi, antara lain fluoresen. Fluoresen di sini untuk menentukan ion kadar Cl- pada suasana netral atau sedikit basah. Diklorofluoresen untuk menentukan kadar ion Cl- pada suasana asam lemak. Dan ada eosin, ini bisa untuk menentukan kadar ion Br-, I-, dan CNS- pada suasana asam lemak. Berikut mekanisme yang terjadi pada cara fayans. Mula-mula sampel kita yang mengandung ion Cl- akan bereaksi dengan Ag+ dari AgNO3 membentuk endapan AgCl. Endapan AgCl ini selanjutnya akan mengabsorpsi ion-ion Cl- yang terdapat dalam sampel kita, membentuk lapisan primer yang membentuk partikel koloid yang bermuatan negatif. Karena dia bermuatan negatif, maka dia bisa mengabsorpsi atau menarik ion-ion di sekitarnya yang bermuatan positif. Saat kita titrasi terus-menerus sehingga mengakibatkan Cl- yang terdapat dalam larutan akhirnya habis bereaksi dengan Ag+ membentuk AgCl. Nah, AgCl ini kemudian mengabsorpsi ion Ag+ yang berlebih, terabsorpsi ke dalam endapan AgCl sehingga menimbulkan koloid yang bermuatan positif. Nah, koloid yang AgCl tadi yang mengabsorpsi Ag+ yang sehingga mengakibatkan menjadi bermuatan positif ini selanjutnya bisa menarik ion-ion di sekitarnya yang bermuatan negatif. Nah, disinilah fluoresen sebagai indikator adsorpsi berperan, karena fluoresen ini dalam larutan akan bermuatan negatif sehingga akan terabsorpsi ke partikel koloid yang bermuatan positif ini. Nah, saat terabsorpsinya fluoresen ke endapan AgCl tadi, itulah saat terjadinya titik akhir titrasi. Titik saat titrasi harus kita hentikan yang ditandai dengan terjadinya perubahan warna. Apakah kalian bisa memahami yang Ibu tadi jelaskan? Bisakah kalian menyebutkan kembali apa perbedaan metode argentometri cara Mohr, Volhat, dan juga fayans? Ya, benar ya. Jadi perbedaan antara cara Mohr, Volhat, dan fayans. Yang pertama adalah dari indikatornya. Kalau cara Mohr, indikatornya adalah kalium kromat. Cara Volhat itu indikatornya adalah besi 3 dari feriamonium sulfat. Sedangkan fayans indikatornya adalah indikator adsorpsi. Yang kedua adalah suasana titrasinya. Cara Mohr, suasana titrasinya adalah pada suasana netral atau sedikit basah. Sedangkan cara Volhat itu pada suasana asam. Dan fayans itu tergantung dari indikator adsorpsi yang kita gunakan. Apabila kita menggunakan indikator fluoresen, maka suasananya adalah netral sedikit basah. Untuk lebih jelasnya, berikut Ibu tampilkan video salah satu teman kalian yang sedang melakukan praktikum argentometri cara Mohr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Cahyoryanto dari SMK Negeri 1 Bontang. Pada praktikum kali ini kita menggunakan metode argentometri dengan cara MOR dengan sampelnya berupa garam dapur. Untuk selanjutnya kita menjelaskan mengenai peralatan yang kita gunakan dan juga bahan-bahannya. Yang pertama kita gunakan ada bulat gelap, ada beaker glass untuk menampung hasil reaksi atau wadah larutan, dan juga ada metrologi untuk menimbang sampel dan juga bahan-bahan reagent. Selanjutnya ada pipet ukur berukuran 25 mili dan juga 5 mili untuk memindahkan larutan ke dalam wadah yang lain. Digunakan juga batang pengaduk untuk mempermudah pemindahannya, dan juga pipet tetes untuk memindahkan cairan berupa tetesan kecil atau droplet, dan juga ada spatula untuk menimbang dari sampel tersebut. Nah, Erlenmeyer digunakan untuk menampung hasil titrasi. Nah, selanjutnya untuk membuat larutan kita menggunakan labu ukur 100 mili dengan bantuan corong kaca juga untuk memindahkan larutan. Dan ada bak untuk membantu menyedot dari pipet ukurnya, dan juga ada botol Aquades. Nah, untuk bahan-bahannya kita menggunakan natrium klorida untuk standarisasi AgNO3 itu sendiri. Nah, dan juga untuk indikatornya kita menggunakan K2HCl4 atau kalium dikromat sebesar 5%. Dan juga ada agen O3. Untuk konsentrasinya agen O3 kita gunakan sebesar 0,01 normal. Untuk natrium kloridanya kita gunakan 0,1 normal, dan kalium dikromat 5%. Oke, kita lanjut ke praktikumnya. Nah, sebelum kita memulai praktikum, terlebih dahulu kita mengenal tentang APD yang kita gunakan. Nah, yang pertama itu ada masker buat menghindari dari paparan gas beracun di lab. Nah, yang kedua ada sarung tangan latex untuk menghindari kita dari kontaminasi dengan bahan reagent itu sendiri. Nah, yang terakhir itu ada jas lab untuk menghindari kita dari percikan dari air atau dari bahan kimia yang berbahaya. Proses yang sedang kita lakukan adalah preparasi sampel. Sebanyak 0,8 gram dari garam dapur akan ditimbang dengan raca analitik, dan kemudian akan kita larutkan dalam labu ukur 100 ml. Nah, yuk disimak videonya. Jangan lupa pada saat sebelum dan sesudah proses penimbangan, neraca analitik harus dalam keadaan bersih ya. Setelah kita menimbang sampel, kemudian kita akan melarutkan sampel ke dalam beaker glass. Pada tahap ini, sampel harus benar-benar larut sebelum dimasukkan ke dalam labu ukur. Setelah sampel sudah larut, kita akan menuangkannya ke dalam labu ukur 100 ml dengan bantuan corong kaca dan juga batang pengaduk untuk menuangkannya. Nah, perhatikan caranya ya.
Setelah sampel sudah dimasukkan ke dalam labu ukur dan sudah diencerkan hingga tanda garis, selanjutnya kita homogenkan labu ukur dengan cara berikut. Setelah melakukan preparasi sampel, selanjutnya kita akan melakukan standarisasi dari agen O3 0,1 normal dengan larutan baku primer natrium klorida 0,01 normal. Nah, langkah pertama pada standarisasi adalah memipet 25 ml natrium klorida 0,01 normal ke dalam Erlenmeyer. Selanjutnya kita menambahkan indikator kalium kromat 5% sebanyak 2 ml. Untuk membersihkan sisa sampel yang tertempel pada leher Erlenmeyer, kita bisa menggunakan Aquades dengan bantuan botol semprot untuk menyemprot bagian leher Erlenmeyer agar tidak ada sampel yang terdapat pada leher dari Erlenmeyer itu sendiri. Sekarang kita akan melakukan titrasi dengan menggunakan NaOH 0,01 normal sebagai standar primernya. Nah, pada proses ini natrium klorida akan membentuk bila semua C-elemen sudah bereaksi dengan Ag+, maka kelebihan sedikit dari Ag+ akan bereaksi dengan indikator kalium kromat, membentuk Ag2CrO4. Nah, pada reaksi ini akan terbentuk endapan merah bata. Pada saat terbentuknya endapan merah bata inilah yang menandakan titik akhir dari titrasi. Pada volume standarisasi pertama, kita memperoleh 27,6 ml. Dan pada volume kedua, kita memperoleh 27,4 ml.
Pada tahap ini, kita akan melakukan penetapan kadar klorida pada sampel. Nah, sampel yang sebelumnya telah dipreparasi akan dipipet sebanyak 25 ml ke dalam Erlenmeyer 250 ml. Untuk membersihkan sisa sampel yang tertempel pada leher Erlenmeyer, kita bisa menggunakan Aquades dengan bantuan botol semprot untuk menyemprot bagian leher Erlenmeyer. Sedangkan pada titrasi sampel, pada volume titrasi pertama sebesar 27,5 ml dan volume kedua sebesar 27,5 ml juga. Nah, setelah volume 1 dan volume 2 tidak selisih lebih dari 0,2 ml, kita akan melakukan perhitungan kadar klorida. Bagaimana video tadi? Menarik bukan? Nah, berdasarkan video tadi, maka hal-hal yang harus kalian lakukan pada saat melakukan praktikum argentometri ya. Mula-mula kalian harus menyiapkan diri kalian dengan menggunakan alat pelindung diri atau APD. Alat pelindung dirinya adalah jas lab, masker, dan juga sarung tangan. Berikutnya kalian menyiapkan alat-alat yang diperlukan. Tadi ada Erlenmeyer, buret, ada beker glass, terus ada pipet volum, pipet ukur, ada pipet tetes, ada kaca arloji juga ya, ada batang pengaduk. Berikutnya kalian menyiapkan bahan. Untuk cara mol kita memerlukan, tentunya kita perlu AgNO3 standar, terus kita perlu NaCl yang PA. NaCl di sini untuk menstandarisasi AgNO3. Lalu kita perlu K2CrO4 atau kalium kromat sebagai indikatornya. Langkah berikutnya adalah menstandarisasi larutan standar kita, yaitu AgNO3. Menstandarisasinya dengan menggunakan NaCl PA. Setelah menstandarisasi, baru kita melakukan penetapan kadar.
Dan terakhir, kita lakukan perhitungan sesuai dengan rumus yang sudah ditampilkan tadi. Ibu harap kalian bisa memahaminya. Baiklah, kesimpulan untuk materi kita hari ini. Argentometri adalah analisa titrimetri atau volumetri yang berdasarkan pada reaksi pembentukan endapan dengan menggunakan AgNO3 sebagai larutan standarnya. Ada 3 cara, yaitu Mohr, Volhard, dan Fayence. Mohr itu menggunakan indikator kalium kromat pada suasana netral atau sedikit basah. Volhard menggunakan indikator besi 3 dari periamonium sulfat pada suasana asam, dan Fayence ini menggunakan indikator adsorpsi. Demikian pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Tetap semangat dan teruslah berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.